Uh, Senang sekali pada sore hari ini kami diterima oleh sosok yang luar biasa, Bapak Fredrik Ndolo. Beliau adalah salah satu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI. Memang pada pertemuan kali ini kami sangat spesial mewawancarai beliau terkait dengan bagaimana kiprah RRI ini ke depan dan bagaimana harapan-harapan, tantangan apa yang akan LPP RRI hadapi dan langkah-langkah strategis apa sebagai Dewan Pengawas. Saya kira perannya tentu akan melihat hal-hal seperti itu. Kita langsung sapa beliau. Selamat sore, Pak Richard. Selamat sore, Pak Fredrik. Iya. Friend dan kawan-kawan. Bapak, terima kasih sekali sudah menerima kami Media Timur ya. Kami memiliki sejumlah informasi terkait dengan tantangan-tantangan besar yang akan dihadapi lembaga penyiaran dan Bapak sendiri sebagai salah satu Dewan Pengawas. Kami ingin tahu begitu ya Bapak, apa sih sebetulnya yang tantangan-tantangan yang dihadapi hari ini oleh lembaga penyiaran, dan saya kira mungkin bisa dijelaskan juga mungkin strategi, langkah-langkah yang sementara ini Dewan Pengawas lakukan. Ya saya kira mungkin ke depan RRI semakin lebih baik di udara untuk kepentingan bangsa dan negara. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bung Friend. Ya, terima kasih untuk sudah datang ke kantor saya di RRI ini untuk kita ngobrol-ngobrol tentang lembaga penyiaran publik ya. Lembaga penyiaran publik itu, Bung Friend, di dunia namanya public service broadcasting. Bukan public broadcasting service, tapi public service. Public service itu apa? Itu bahasanya Habermas, Jürgen Habermas, itu sebagai sebuah ruang publik, suatu privilege. Privilege yang berbasis moral. Dan public service broadcasting ini hadir di abad 20 sebagai sebuah gagasan besar yang sangat logik. Itu dibawa pertama oleh, yang saya baca kalau tidak salah itu, David Harnov, itu seorang Rusia yang seorang kelahiran Rusia yang hidup di migran ke Amerika Serikat. Kemudian dia bekerja dari bawah dan dia bekerja di radio RCA di Amerika itu, dan kemudian mereka mengembangkan sebagai penyiar dan sebagainya. Dan dia pertama kali yang mengatakan penyiaran itu, tugas dari penyiaran publik itu atau penyiaran itu adalah pekerjaan mendidik, menginformasikan dan menghibur. Yang dikenal dengan educate, inform, and entertain. Benar. Pekerjaan ini menurut dia no interference politik maupun komersial. Jadi no propaganda. Tidak ada propaganda kekuasaan maupun propaganda komersial. Benar. Itu artinya apa? Ada misi moral. Kenapa saya baru tahu kenapa pada saat itu mereka munculkan itu ide gagasan besar ini, kemudian ditangkap oleh BBC. Pemimpin BBC waktu itu yang paling kuat adalah John Reid. John Reid itu dia kemudian dia memimpin BBC sampai tahun 30-an itu, bahkan dia pernah dibentak oleh Perdana Menteri Churchill waktu Perang Dunia itu, ketika mau pidato tentang Perang Dunia Kedua di Eropa itu. Churchill, pemerintah Inggris, pingin BBC itu jadi corongnya Inggris. Tapi dia sebagai seorang wartawan, seorang media man, seorang penyiaran publik yang tahu persis masa depan suatu lembaga penyiaran publik itu, dia mempertahankan. Tapi dia tidak dengan tenang, dia tidak, walaupun ditekan minta supaya merubah pun, dia tetap visinya satu, misi melayani, edukasi, informasi dan hiburan itu. Menghibur, ya.
Dan pernah dibentak, kalau kita nonton film Darkest Hour itu pernah dibentak oleh Churchill. Ini menunjukkan apa? Komitmen BBC itu. Kita lihat sampai 2 tahun lagi BBC akan merayakan 100 tahun atau 1 abad ya, BBC. Dia konsisten. Dan apa yang kita lihat? Saya masih kecil, saya dengar siaran radio itu dari konsisten dengan dia punya warna itu misinya. Ya. Misinya, ya. Sejak saya SMP, saya sudah dengar radio. SD, SMP, saya dengar radio. Bahkan belajar bahasa Inggris pun dari radio. Dari radio, iya benar. Benar ya? Iya. Bahkan kita bersurat ke BBC dapat mereka kirim buklet-buklet itu. Betul, dan saya belajar, sehingga saya mulai tertarik menjadi orang radio itu dari BBC. Pertahankan benar ya, dia punya misi. Ya, coba Anda lihat. Kenapa dia pertahankan visi edukasi, informasi, dan hiburan. Dan fokusnya kita lihat dari sisi edukasi saja, pendidikan. BBC itu mendidik dunia tentang bahasa Inggris. Iya, benar. Kita belajar bahasa Inggris itu dari radio dulu. Dari radio kan? dulu, benar ya. Informasi, dari sisi informasi, BBC menjalankan misi juga sebagai media massa. Artinya dia menjalankan fungsi keempat dari demokrasi, fourth estate demokrasi, yaitu freedom of the press, kontrol publik dan sebagainya, itu dijalankan sama mereka. Setuju, iya. Dan pendekatan penyiarannya adalah pada akurasi. Akurasi, ya. Dia tidak pada aktualitas, tapi akurasi, ketepatan. Iya. Artinya data-data itu harus tepat. Benar, ya. Kebenaran itu harus benar. Iya. Tidak boleh benar yang nisbi atau kebenaran yang palsu. Karena ada kebenaran yang pura-pura. Nah, jadi dia menjalankan itu. Saya terinspirasi dari misi itu. Tanpa dia ngomong kepentingan nasional pun, dia sudah menjalankan kepentingan nasional Inggris. Setuju, betul. Dia membawa flag carrier, bendera dari pemerintahan Inggris, kerajaan Inggris. Betul, ya. Itu kan tidak bisa dilihat dalam tempo dekat, tempo waktu yang sangat singkat. Betul. Karena para wartawan, para media men atau para broadcaster pada masa-masa itu, semua tahu bahwa semua berawal dari radio. Iya, benar. Ya kan? Tidak ada yang mulai dari televisi. Televisi baru datang kemudian, dan online, internet baru datang kemudian. Benar, ya. Radio adalah awal. Dulunya semua berawal dari bisnis. Kalau Anda kembali ke BBC, dulu dia namanya British Broadcasting Company. Iya. Kemudian dia restrukturasi menjadi British Broadcasting Corporation. Iya. Di situ ada tugas, dia memisahkan tugas bisnisnya dan tugas pelayanan publiknya. Iya, dia kasih pisah itu. Ya. Nah, tugas diplomasinya juga ada, dia dengan Departemen Luar Negerinya. Oh, iya. Tugas edukasi dengan Kementerian Pendidikannya. Setuju, iya. Nah, itu negara ada subsidi negaranya, tapi rakyat pada saat itu membutuhkan sekali kebenaran informasi yang bisa dipakai. Mereka antre bayar pajak radio, pajak TV. Oh iya, benar itu. Ya, jadi sampai sekarang BBC masih menerima sumbangan langsung dari rakyat itu untuk membiayai penyiaran mereka. Betul. Walaupun saya ke London, saya ke markas besar mereka itu namanya Campus of BBC. Itu besar sekali. Luar biasa. Dan di Oxford Road itu mereka tidak ada yang bisa goyang, ratu pun tidak bisa goyang di situ. Datang menghormati karya dari BBC itu. Dan BBC membawa nama negaranya. Iya, itu luar biasa. Nah, membawa nama negaranya itu artinya apa? Tidak bisa dilihat jangka pendek. Kita harus lihat panjang jauh ke depan. Nah, kembali ke RRI. RRI sejak lahir tahun 45 oleh angkasawan RRI itu dulu belum nama RRI, dulu masih bekerja di radio namanya NHK, itu radio tentara Jepang. Oh iya. Nah, radio tentara Jepang ini pas 17 Agustus Bung Karno pidatokan teks proklamasi, itu mereka secara diam-diam
yang bekerja di radio tentara Jepang itu, mereka masuk dan ada mikrofon, ada pemancar 100 watt yang masih mati, yang tidak hidup, mereka hidupkan, lalu mereka bacakan itu teks proklamasi di situ. Memang waktu itu kemerdekaan itu hanya bisa diketahui lewat hanya radio itu saja. Iya, jadi, nah itu bagaimana kerjasama dengan kawan-kawan dari wartawan dari dulu namanya Antara, ada Malik segala macam itu. Nah mereka lompat pagar, memberikan itu teks, lalu dibacakan. Kan dulu situasi tahun 45 kan semua tahu. Masih, kita aja belum tahu, belum ada. Betul. Nah, yang saya dapat situ mereka siarkan, lalu semua tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Setuju, ya. Apa yang terjadi? Ada yang ketahuan oleh Jepang, tentara Jepang, ada yang kakinya patah, dipopor senjata. Banyak, ada cerita banyak sekali yang menarik. Nah, disitulah lahir awal bahwa kenapa ada berbeda antara kelahiran RRI dengan kelahiran semua lembaga penyiaran di seluruh dunia. Ya. Mungkin yang lahir datang enak-enak aja, udah bentuk, bikin dan selesai. Iya. Tapi RRI lahir dengan sebuah perjuangan. Dia punya cerita beda. Ya, perjuangan itu yang saya mempertahankan sejarahnya. Iya. Bahwa apapun tidak boleh ada perubahan terhadap RRI. Oh iya. Boleh mau rubah apapun, mau teknologi perubahan apapun, RRI nggak boleh berubah karena ini sejarah antara hidup dan mati. Setuju, ya. Dan lagi pula di seluruh dunia, supaya Anda tahu, seluruh dunia tidak ada satu media pun lembaga penyiaran yang berubah namanya. BBC tahun 1922 itu dia berubah dari British Broadcasting Company ke British Broadcasting Corporation. C-nya nggak berubah. Iya. Voice of America. Tetap saja. Dari lahir tetap Voice of America. VOA. Voice ABC, Australian Broadcasting Corporation, tetap nggak ada berubah. Iya. Nah sekarang kalau kita mau berubah karena perubahan politik lalu berubah, kasihan sejarahnya akan hilang. Setuju. Saya dari itu sebagai Dewan Pengawas, saya hanya mendorong supaya bagaimana mempertahankan RRI, nama kata RRI. Iya. Mungkin TVRI bisa berubah jadi ditransformasikan menjadi TV baru, tapi RRI yang diperlukan adalah redefine. Menurut saya redefinisikan RRI itu jadi tidak hanya radio, tapi bisa RRI radio, bisa RRI TV, bisa RRI online, semua dalam satu rumah. Dan perlu ada konsep baru untuk RRI yang bisa menampung semua stakeholders. Setuju, ya, betul. Karena di konvensi PBB itu tidak menuntut suatu definisi public service broadcasting itu sama dengan harus RRI sama dengan yang dimau PBB. Tidak. Setiap negara silakan membentuk public service atau LPP masing-masing. Tapi yang dipesankan adalah non-interference politically or economically. Jadi tidak boleh ada campur tangan kekuasaan maupun ekonomi. Jadi kalau Anda siarkan iklan 1-2 nggak ada masalah, tapi tidak boleh mengganggu siaran. Tidak harus mengganggu siaran. Tidak boleh mengganggu siaran. Atau ada pesan-pesan kekuasaan yang membuat informasi yang benar ke publik itu jadi berubah. Itu tidak boleh. Pak, ini yang menarik begini, Pak. Yang menarik satu ini, di tengah semua orang beradaptasi dengan perubahan ya, Pak ya. Dan Dewan Pengawas saya kira punya peran untuk mengawasi dari segi infrastrukturnya, dari segi SDM dan lain sebagainya. Apa sebetulnya tantangan paling berat RRI apa yang kalau di dalam pengawasan? Betul. Jadi begini ya, Bung Fren. Saya 15 tahun sejak 2012 itu saya sudah tidak ada di RRI sekitar 12-13 tahun. Iya. Saya kemudian balik ke RRI. Waktu itu saya masih reporter. Saya balik setelah waktu itu saya masih bekerja sebagai radio pemerintah. Setuju, ya. Jelas kalau corong pemerintah itu jelas. Apa yang disampaikan pemerintah ya udah itu harus diterima. Tapi begitu masuk lembaga penyiaran publik, itu ada undang-undangnya, ada perubahan politik, sehingga dikeluarkan melalui Undang-Undang 32 tahun 2002, bahwa RRI dan TVRI itu adalah lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik. Satu itu titik itu
hanya 2 pasal. Bayangkan hanya 2 pasal menjalankan lembaga sebesar ini. Tapi itu prinsip. Ya. Ya, menurut saya itu prinsip. Nah, prinsip inilah yang kita harus kelola dengan bijak. Iya, setuju. Bagaimana menjaga aset siaran semua ini supaya tidak karena perubahan dia beralih fungsi. Setuju, betul. Nah, maka yang saya lakukan adalah bagaimana mempertahankan. Nah, apa yang kita hadapi saat ini di RRI ini, yang saya sejak 4 tahun saya berada di Dewan Pengawas, saya sebagai wakil publik, ada wakil RRI, ada wakil pemerintah. Bayangkan kalau setiap suara saya mengatakan ini benar, tapi yang lainnya bilang nggak benar. Repot juga berarti. Berat kan? Kalau hanya dan saya harus ikut representasi publik. Ya, jadi padahal representasi publik ini membawai publik ini besar. Berat. Jadi selalu kalah suara. Selalu kalah suara. Dan tidak pernah suara kita nggak bisa memaksa kehendak. Nah, perubahan mindset. Ada perubahan mindset yang harus terjadi, perubahan mindset. Sebenarnya mindset kita di RRI masih mindset birokrasi. Kan coba diukur dari 2 aja masalah, uang, pembiayaan dari APBN, tapi APBN kan dari Departemen Keuangan. Departemen Keuangan transfer ke kas RRI. Itu antara yang mengirim dan yang menerima sudah ada saling kasih perasaan. Nah, itu yang namanya intervensi politikal atau kekuasaan. Walaupun tidak ada pesan dari Departemen Keuangan, ini harus anggaran ini lu harus, artinya lu harus ngikuti, ini nggak ada. Tapi dari yang menerima sudah, ini kan repot. Betul. Ini yang namanya tidak independen. Setuju, ya. Yang ngelola adalah PNS. Di mana wartawan di dunia ini PNS yang betul. PNS sendiri ada aturan lain soal disiplin pegawai. Setuju. Ngomong dengan atasan, bagaimana hormat kepada atasan, yang lebih itu ada aturannya. Setuju. Kalau dia sebagai media massa yang independen, artinya dia punya kebebasan untuk kreatif, untuk menyoroti satu isu. Ini yang handicap, sehingga saya bicara di Caribbean Broadcasting Union di satu acara 4 tahun lalu. Itu ada sejumlah negara dari Amerika Latin tuh, ada yang angkat tangan. Dia tanya saya biaya dan sebagainya, saya bilang, saya cerita, dia bilang, you not independent. Katanya satu kata aja, Pak Freddy, you are not independent.